Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wassahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku yang berbahagia dimanapun berada. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga setiap harinya. Sadarlah saudaraku, sadarlah saudariku, bahwa setiap hari Allah mencurahkan kepada engkau rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga andai engkau mahir melihatnya. Tanpa rahmat dan nikmat Allah itu, kita bukanlah siapa-siapa. Dan kita tidak akan punya apa-apa. Dan kita tidak akan mampu apa-apa. Kita menjadi diri kita yang sekarang. Karena sudah puluhan tahun diberikan oleh Allah rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga itu setiap harinya. Tanpa rahmat dan nikmat bisa apa kita? Kita menjadi diri kita yang sekarang. Karena sudah puluhan tahun menikmati jantung, paru-paru, ginjal, darah, tulang. Sudah puluhan tahun kita menggunakan mata, telinga, lisan, kaki dan tangan, anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tanpa semua itu, siapa kita? Apa yang bisa kita lakukan, saudaraku, saudariku? Apa yang bisa kita miliki? Tidak ada apa-apa. Sadarilah ini, sesadar-sadarnya. Karena seorang hamba yang lupa atau dilupakan oleh iblis dan bala tentaranya akan nikmat-nikmat besar karunia Allah kepadanya setiap hari, hamba itu sulit untuk patuh dan taat kepada Allah. Sekali lagi, ana sampaikan untuk diri ana sendiri, nasihat untuk saudara-saudaraku, saudari-saudariku yang berbahagia dimanapun berada. Seorang hamba yang lupa atau dilupakan oleh iblis dan bala tentaranya akan banyak dan banyaknya rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya setiap hari, dia lupakan itu. Atau iblis dan bala tentaranya berhasil membuatnya lupa. Dan ketika itu sulit, dia sulit untuk patuh dan taat kepada Allah. Pasti yang dia lakukan adalah maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalau itu terjadi, dirinya diambang kebinasaan yang tiada tara. Dirinya di jurang kehancuran tiada terhingga. Murka Allah menanti. Dan boleh jadi bukan hanya sekedar murka Allah, namun murka yang disertai laknat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sudah murka Allah menanti dirinya, akan ada azab tiada tara yang siap membakarnya dirinya untuknya nanti di nerakanya Allah. Allah berkata kepada surga, "Anti rahmati, engkau adalah rahmatku yang aku berikan kepada orang-orang yang kuinginkan dari hamba-hambaku." Dan Allah berkata pada neraka, "Engkau adalah azabku yang denganmu aku mengadab orang-orang yang kuinginkan dari hamba-hambaku." Dan jangan sampai ketidakpatuhan kita kepada Allah, kedurhakaan kita kepada Allah membuat kita tercatat nama kita di antara nama-nama penduduk neraka. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Sadarlah saudaraku, saudariku, di antara tugas terberat di atas permukaan bumi ini adalah membentengi diri kita dari murka Allah. Membentengi diri kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara tugas terberat kita di permukaan bumi ini. Bukan mencari nafkah, bukan mengejar jabatan, bukan membangun kekayaan, bukan itu. Itu pekerjaan ringan saudaraku, saudariku. Pekerjaan tersulit adalah membentengi diri kita dari murka ilahi, membentengi diri kita dari neraka ilahi. Siapa di antara kita yang tidak
beriman dengan adanya neraka. Semua kita beriman. Semua kita beriman. Akan tetapi yang berhasil dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya menghilangkan rasa takut kita kepada neraka itu. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, Salika yukhawifullahu bihi ibadah, ya ibadi fattakun. Ketika Allah selesai bicara neraka, Allah berkata, demikianlah Rabbmu ingin memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya. Ya ibadi fattakun. Wahai hamba-hambaku, takutlah kepadaku. Bertakwalah dengan takut kepadaku. Fala takhafuhum wahafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, kepada siapapun, tapi takutlah kepadaku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kalian benar-benar orang-orang beriman, rasa takut ini hilang dari dada-dada kaum muslimin, kaum muslimat. Walau kita beriman dengan adanya neraka, hingga ketika hilang rasa takut, timbul keberanian. Yang takut kepada harimau tidak akan mendekati harimau. Yang takut kepada singa tidak akan mendekati singa. Yang takut kepada hutan belantara tak akan mau berada sendirian di hutan belantara itu. Padahal singa, harimau, dan hutan belantara belum ada apa-apanya dengan sedikit kisah Allah tentang nerakanya. Sedikit kisah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nerakanya. Pantaskah kita takut kepada singa dan harimau dan hutan belantara, namun kita tidak takut kepada nerakanya Allah? Wahai saudaraku, sadarilah. Manakala kita tidak mau patuh dan taat kepada Allah, perintah Allah kita langgar, larangan Allah kita langgar, kita mencederai diri kita sendiri. Oleh karena itu, perbuatan dosa dalam Al-Quran disebut manusia menzalimi diri sendiri. Wa ma zalamnahum. Wa ma zalamnahum. Kami tidak menzalimi. Mereka, kata Allah. Wa ma zalamnahum. Kami tidak menzalimi mereka, kata Allah. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Namun mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Memang belum tiba waktunya, saudaraku, saudariku, di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan di mana kita mengakui siapa diri kita sebenarnya di hadapan Allah. Tapi yakinlah, waktu itu pasti akan tiba. Waktu itu pasti akan datang. Setiap kita akan dipanggil oleh Allah. Masing-masing kita, seorang demi seorang, dipanggil menghadap Allah untuk dimintai hisab, pertanggungjawaban akan apa yang kita lakukan selama kita hidup di permukaan bumi ini. Ketika itulah kesombongan hilang dan sirna. Dan ketika kesombongan hilang dan sirna, yang datang adalah kejujuran. Dan ketika itulah manusia berkata, Rabbana ralabat alaina situatuna wa kunna qauman adin. Wahai Rabb kami di dunia benar-benar celaka. Kami di dunia benar-benar hamba yang celaka. Kami selalu melampaui batas, berbuat maksiat. Inna kunna zalimin. Kami di dunia banyak berbuat zalim, wahai Rabb kami. Itu adalah cerita diceritakan Allah dalam Al-Qur'anul Karim, penyesalan pelaku maksiat di akhirat kelak. Kenapa Allah ceritakan kepada kita? Agar kita jadikan peringatan mara bahaya. Kenapa harus ada mara bahaya, peringatan mara bahaya? Agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Agar kita bukan orang yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu. Yang menyesali hidupnya sendiri. Yang menyesali perbuatan kita sendiri. Dan kita ingin memperbaikinya, namun kesempatan untuk memperbaiki sudah tidak ada. Sudah habis. Siapapun yang sampai ke akhirat diminta pertanggungjawaban oleh Allah, ternyata lebih banyak maksiatnya daripada ibadahnya, dan lebih berat timbangan maksiatnya daripada timbangan ketaatannya, dan dia ingin merevisi amalannya. Tak ada kesempatan. Dan itu sudah Allah katakan,
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Mereka berkata, wahai Rabb kami benar-benar telah melihat, kami benar-benar telah mendengar, kami benar-benar yakin, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan. Kalau engkau kembalikan kami ke dunia, kami benar-benar akan beramal soleh. Namun Allah katakan tidak ada kesempatan untuk kembali. Oleh karena itu, gunakan kesempatan ketika waktu untuk memperbaiki amal masih ada. Kesempatan untuk memperbaiki perilaku masih ada. Dan jangan sampai penyesalan datang di saat waktu merevisi amal sudah tertutup. Kesempatan untuk memperbaiki amal sudah tidak ada lagi. Sudah tidak diberikan kesempatan dari Allah. Di dalamnya kita akan menyesal. Menyesal yang tidak tara. Menyesal yang tidak tara, saudaraku, saudariku. Para nabi dan para rasul. Semuanya tanpa terkecuali diutus oleh Allah dengan dua tugas besar. Salah satu tugasnya memberikan manusia akan adanya mahara bahaya di akhirat. Rusulan mubasirin wa munzirin. Para nabi dan para rasul diutus oleh Allah. Tugas mereka pertama mubasirin, memberikan kabar gembira. Tugas mereka yang kedua munzirin, sekaligus memberikan akan peringatan mara bahaya. Bacalah Al-Quran, tadaburi Al-Quran. Di dalamnya Allah menyampaikan kepada kita ancaman mara bahaya itu. Saudaraku, saudariku yang kucintai karena Allah. Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus para nabi dan para rasul untuk menyayangi kita, merahmati kita. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk rahmat bagi sekalian alam. Dan kita adalah bagian daripada alam itu. Maka Allah menurunkan agama ini. Kalau kita ikuti, maka kita akan dirahmati oleh Allah. Namun kalau kita berpaling, tak peduli, Allah pun tidak akan peduli kepada kita. Manusia akan diberikan ganjaran oleh Allah sesuai dengan amalannya. Sesuai dengan amalannya selama hidup di alam dunia ini. Dalam sebuah hadis kursi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya ibadi innama hiya a'maluhum ukhsiha lakum summa wafikum iyaha." Wahai hamba-hambaku, apa yang kalian dapatkan di akhirat ini? Semuanya benar-benar amal kalian. Usiha lakum. Aku simpan untuk kalian. Aku catatkan untuk kalian. Aku rekap semuanya. Aku tuliskan semuanya untuk kalian. Summa wafikum iyaha. Kemudian akan kembalikan lagi kepada kalian. Allah tidak pernah menzalimi seorang hamba pun, menghukum dia tanpa kesalahan yang dia lakukan. Kalau ada yang diadab oleh Allah di akhirat, itu karena perbuatan dirinya, bukan karena Allah menzalimi dirinya. Maka di akhir daripada penyampaian saya pada sore hari ini, tepatnya hari ini, hari Ahad, mudah-mudahan yang dapat saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Sekali lagi, pada kesempatan ini, ada ingin mengingatkan diri anak sendiri dan kita semua yang mendengarkan channel saya ini. Di kesempatan hari yang berbahagia ini, jaga diri kita dari neraka Allah. Bentengi diri kita dari murka neraka Allah. Hidup ini salah satu tugas yang sangat berat untuk membentengi diri kita dari neraka Allah. Itu tugas kita di permukaan bumi. Dan para nabi dan para rasul telah menjalankan tugasnya dengan sempurna, mengingatkan hamba-hambanya
mengingatkan hamba-hamba Allah, mengingatkan umat-umat mereka dari mara bahaya yang ada di akhir. Apatahkan lagi yang ada di dalam neraka. Barang siapa yang patuh dan taat, maka dia akan beruntung. Barang siapa yang berpaling, maka dia akan menyesal. Peringatan anak kepada diri anak sendiri. Mari jangan sampai kita sesali diri kita di akhirat. Ingin menyesallah sekarang. Menyesallah di dunia. Ingin benahi diri kita sekarang di dunia. Ingin perbaikilah di dunia. Di akhirat tidak ada lagi untuk merevisi amalan kita. Di dunia inilah ada amalan-amalan kita yang salah. Mari kita belajar. Mari kita berguru. Mari kita mendengarkan dakwah-dakwah dimanapun yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua pada kesempatan yang mulia ini, pada sore hari Ahad ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri atau memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang dapat Anda sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.